Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 1619. Langit cerah, dan sinar matahari lembut menyinari hutan belantara Zhongzhou yang luas. Tanah yang luas bersinar terang. Tianting Xianshan, redup, tenang dan damai. Di luar Xianshan, gunung-gunung penuh dengan orang, masing-masing mengenakan sepasang mata merah. Masih banyak orang menguap. Mereka menonton sepanjang malam di luar gunung, tetapi tidak melihat gambar kemarahan di daerah terbatas Tianshu. Semuanya begitu tenang, sunyi dan tidak konvensional. Sulit dipercaya bahwa area terlarang tidak terlibat dalam apapun. Banyak orang menggosok mata mereka dan bergumam tanpa henti. Surga dan surga tidak berhubungan erat. Tuhan tahu. Banyak orang berdiri memegangi pinggang tua. Ayo, aku akan kembali tidur. Begitu seseorang berjalan, ada banyak orang untuk diikuti. Aku punya air di kepalaku. Aku menunggu sepanjang malam dan menunggu sebentar. Benar-benar menyakitkan. Semakin banyak orang pergi, dengan lebih banyak omelan di mulut mereka, dan beberapa orang menggaruk-garuk kepala. Hal aneh ini telah menyebar secara tidak sengaja ke seluruh hutan belantara, dan para beku berkumpul dan membicarakannya. Asal-usul Tianting telah menjadi fokus keraguan mereka. Dengan 50 juta biksu, mereka berani mendirikan sekte di gerbang Tianshu, dan Tianshu belum menanggapi. Ribuan perhitungan, tetapi tidak ada perubahan seperti itu. Sebuah kota yang tidak dikenal, Feng Xian dan Jinwu, duduk di sebuah kedai teh, wajah mereka sangat jelek. Tepinya terlalu kuat, saya pikir lebih baik menghindari bintang-bintang, kata Tai King Senzi pucat. Sebelumnya di Xuan Huang Xinghai, mereka dikejar dan dibunuh oleh Xiao Chen, dan kapal perang istana Taiping dibom dan tenggelam hingga 90%. Jika bukan karena pelariannya, dia mungkin akan berada di Huangquan. Dia takut, dia benar-benar takut pada kekuatan surga. 50 juta orang kehabisan napas seperti gunung. Hari ini, Tianting sedang membangun gerbang di pintu masuk Tianshu. Tianshu belum bergerak, yang membuatnya semakin takut. Bersembunyi dari langit berbintang, Xuan Huang adalah tanah yang benar dan salah. Tianxun Senzi juga berkata, wajahnya tidak baik. Apakah ini takut? Feng Xian memandang mereka sambil tersenyum. Situasinya lebih baik daripada orang-orang. Aku tidak ingin dihancurkan. 50 juta beku, apa barisan itu? Bagaimana dengan 5.000? Bahkan tidak ada orang suci yang hebat, itu adalah sekelompok orang kulit hitam. Feng Xian tertawa nakal. Suku Phoenix saya akan segera kembali, dan akan ada lebih banyak orang di pengadilan surga, dan itu tidak akan menghentikan tentara kekaisaran. Ucapan ini membuat mata semua orang cerah. Jika Feng Xian tidak salah, surga akan menjelaskan sejumlah besar individu. Tanpa puncak yang kuat, kaisar kekaisaran akan menyebabkan kerugian besar, belum lagi tentara kekaisaran yang menghancurkan dunia. Bagaimana sang putri berniat, kata semua orang. Sembunyikan, dan saksikan perubahannya. Feng Xian tersenyum tipis, dan mulutnya penuh pesona jahat. Kuburan 50 juta orang. Sangat bagus. Semua orang menunjukkan dua baris gigi seputih salju, bersinar terang, dan sorot matanya bahkan lebih menakutkan dan menakutkan. Di sini, Ye Chen telah kembali dari Tianshu ke Tianting Xianshan. Pada hari yang baru, pengadilan surgawi penuh vitalitas. Wajah setiap orang dipenuhi dengan senyum. Ada banyak puncak dan banyak tangga pintu. Ini adalah pemandangan yang menyenangkan. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang tertinggal tentang keluhan kehidupan sebelumnya. Tapi Ye Chen mengendus bahwa mereka semua memiliki roh jahat yang tak terhentikan, tampaknya bahagia, tetapi mereka memiliki kekuatan pembunuh yang tersembunyi. Pembunuhan itu tidak ditujukan pada rakyat mereka sendiri, tetapi pada musuh, dan lebih tepatnya, pada orang yang tidak sabar. Seluruh pengadilan surgawi sedang menunggu perintah Tuhannya. Begitu dia memerintahkan, 50 juta orang tidak akan ragu untuk membunuh dan membayar hutang darah untuk mayat hidup. Jelas, dia tidak akan memesannya, karena dia bahkan tidak tahu di mana pangeran kekaisaran bersembunyi. Meskipun ada 50 juta orang, benua yang luas itu cukup luas. Qianglong tidak menekan ular itu, dia mengerti alasannya. Bagaimanapun, itu adalah bidang misterius, dan sekali itu menyebabkan keberadaan yang mengerikan, itu akan menjadi bencana bagi surga. Dia adalah penguasa surga, dan Brother Dacu datang untuk menyelamatkannya, jadi dia harus bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Aku telah melihat Tuhan. Dia berjalan sepanjang jalan, dan semua orang yang bertemu dengannya di jalan akan menghormatinya. Berkultivasi dengan tenang. Ye Chen hanya balas tersenyum. Semua orang di jalan ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka semua ingin mengatakan sesuatu. Seperti yang Ye Chen pikirkan, mereka semua menunggu perintahnya. Hutang inkarnasi, hutang Ye Chen, mereka semua ingat bahwa, karena itu adalah hutang darah, itu harus dilunasi dengan darah. Namun,
Ye Chen tidak seperti yang lain, belum lagi sepatah kata pun, dan tidak ada tanda-tanda pembunuhan. Di antara kata-kata, Ye Chen telah menginjakkan kaki di puncak gadis giok. Di mata, saya melihat bayangan yang indah, itu Hong Cheng Sui. Huang Shengzu dari generasi sebelumnya, Dewi dan Zun tempel kehidupan ini, dia masih begitu lapuk dan tak tertandingi. Di masa lalu, di luar kota kuno Donghuang, dia membunuh Dan Zun di depan umum, dan masalah ini telah dipuji oleh dunia. Hanya tidak tahu, Dan Zun kembali. Apakah dia akan menemukannya melikuidasi? Dewi membunuh putra dewa, kejahatan seharusnya tidak kecil. Aku bisa menemukan tuanmu. Ye Chen tersenyum. Tidak, Hong Chen Sui menggelengkan kepalanya tanpa daya. Itu akan selalu ditemukan. Ye Chen mencari kursi batu dan duduk. Apakah ada berita tentang Feng Xian mereka? Seperti yang kamu pikirkan, mereka tidak terlihat. Seperti yang diharapkan, bicarakan pikiranmu. Ini untuk ini, Hong Chen Sui berkata, misterinya terlalu besar. Aku butuh lebih banyak staf dan membangun jaringan intelijen yang lebih besar. Aku berjanji 10 juta orang, dengan cara apapun, untuk menemukannya dalam waktu sesingkat mungkin. Tuan Surgawi, masih sangat berani. Hong Chen Sui menerima token yang dibagikan oleh Ye Chen. Tujuan 10 juta orang terlalu besar. Kita harus pergi dari gerbang gunung dan keluar dalam batch menggunakan gerbang portal. Selain itu, kita harus memperhatikan keselamatan. Ye Chen menginstruksikan. Itu bukan hari pertama untuk melakukan intelijen. Hong Chen Sui tersenyum, berbalik dan pergi, dan menerima token untuk mentransfer pasukan. Itu adalah kondisi pikirannya, dan dia sedikit bersemangat saat ini. Dengan jaringan intelijen 10 juta orang, barisan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah terbentuk, itu akan sangat menakutkan. Begitu Hong Chen Sui pergi, 2 sendok botak berlari. Tak perlu dikatakan, itu adalah Long Yi dan Long Wu, otak kedua pria itu, seterang sebelumnya. Ayo pergi, bawa kamu ke Ni Chang. Kedua barang datang ke Ye Chen, menyipitkan mata ke Ye Chen, tersenyum dengan sedih. Piao, Chang masih menggunakan kalian berdua. Ye Chen mengutuk. Benar, banyak wanita cantik menunggumu. Jangan bicara omong kosong, serius. Ye Chen terbatuk dan menghela nafas lega sebelum melihat mereka berdua. Aku mengutuknya hari ini, itu menghilang tanpa bisa dijelaskan. Apa yang kalian berdua coba tanyakan? Long Yilong berputar di sekitar Ye Chen. Aneh, kutukan itu bisa hilang, yang benar-benar mengejutkan. Katakan sesuatu yang bermanfaat. Wajah Ye Chen berubah hitam. Kami menduga itu seharusnya diserap oleh semacam makhluk. Keduanya juga serius. Penjelasan ini adalah yang paling masuk akal, dan saya yakin Anda dapat dengan mudah menerimanya. Pertanyaannya adalah siapa yang asyik? Ye Chen mengerutkan kening, selama kutukan itu hilang, dia memiliki dugaan ini, tetapi dia tidak bisa menebak kemana harus pergi. Adalah suatu hal yang baik bahwa penghukuman itu lenyap. Jika ia masih berada di bawah penghukuman pada saat ini, ia mungkin telah ditelan menjadi abu. Dia juga ingin mengucapkan terima kasih kepada orang yang menghisap penghukumannya, meskipun saya tidak tahu siapa itu adalah kebaikan. Jika Anda tidak bisa mengetahuinya, jangan pikirkan itu. Yang paling penting saat ini adalah rentang hidup Anda. Long Yi Long Wu mengeluarkan mantra sihir, satu di dada Ye Chen dan satu di punggung Ye Chen. Simbol hidup dan mati, yang digunakan untuk menyerap gas kematian, tidak dapat memperpanjang hidup Anda, tetapi itu dapat menunda penuaan Anda. Tanpa perkenalan mereka, Ye Chen menebak 1 atau 2 poin, dan vitalitas yang masih melekat di tubuhnya banyak ditelan oleh simbol hidup dan mati, yang membuatnya jauh lebih santai. Saat dia menonton, tangan Ryuichi dengan sadar merogoh tas penyimpanannya, dan sesuatu keluar darinya. Itu lampu, lebih tepatnya lampu panjang. Lentera Changming diperoleh dari reruntuhan kuno, untuk alasan ini, Ye Chen berkelahi dengan Si Zun dengan pikiran, dan imbang. Ini adalah hal yang baik. Long Wu menikam Ye Chen dengan sinar jiwa, sejumput jari, dan menyalakan cahaya panjang. Kemudian, lampu Changming dinyalakan dimasukkan ke dalam tubuh Ye Chen, memberi Ye Chen cahaya sesaat. Bahkan jika ada cahaya yang panjang, sulit untuk memperpanjang hidupmu untukmu, kata Long Wu perlahan, tapi ini akan menjadi harapan bahwa kamu akan dibangkitkan dalam beberapa tahun. Aku belum mati. Ye Chen cemberut. Tidak jauh dari kematian, yakinlah, jika kamu mati, pacar kamu akan menjagamu. Long Yi Long Wu menepuk bahu Ye Chen. Terima kasih bahwa aku adalah manusia sekarang, jika masih kuasi suci, aku jamin kalian berdua bisa pergi ke ruang angkasa di sepanjang jalan. Mari kita cari tahu. Tidak apa-apa. Chapter 1620. Long Yi dan Long Wu hilang, mereka botak, mempesona dan mempesona. Orang-orang menonton tangan yang gatal, selalu ingin mengambil 2 gambar. Meskipun 2 barang tidak cukup baik, hal-hal masih dapat diandalkan, dan mengatakan bahwa pesona hidup dan mati, kemampuan sangat sombong. Dan lampu panjang yang terang, sungguh misterius, menyala di dalam tubuh, sehingga api jiwanya juga cerah. Buka pintu, cepat buka pintu dan biarkan orang-orang masuk.
Ketika saya berpikir, ada suara di luar Nantianmen. Ye Chen mengangkat matanya dan melihat melalui gerbang Gunung Tianting. Para penelepon itu bukan satu, tetapi satu kelompok. Tak perlu dikatakan, mereka adalah Kaisar Selatan dan Sein Utara. Segera, gerbang terbuka lebar, dan Xiao Jiuxian melompat terlebih dahulu, melompat seperti peri kecil. Biksu surgawi, semua orang yang melihatnya menyentuh dagunya, menyalahkan Xiao Jiuxian dan Xi Yansheng karena terlalu mirip, itu diukir dari cetakan. Xiao Jiuxian mengabaikan, sepasang mata besar, ingin tahu melihat si Fang Xianshan, itu adalah konsentrasinya, tidak bisa tidak kagum, ini terlalu misterius. Itu adalah anugerah. Orang-orang suci di utara dan selatan sedang menonton, dengan setrum di hati mereka, dan tidak bisa menahan kesedihan. Di bawah perhatian para biarawan di surga, semua orang pergi ke puncak Yunfei. Ye Chen sudah menunggu dan menyiapkan Qiong Yeyulu. Wow, ini harum. Itu adalah gadis Xiao Jiuxian lagi, dan alih-alih menganggap dirinya sebagai orang luar, dia mengambil altar. Bei Seng melangkah maju, tetapi dia tidak bisa berhenti berbicara, dan hanya menemukan tempat, dan tidak bisa membantu mengintip. Tuan Surgawi, jangan melihatnya selama 100 tahun, jangan datang tanpa orang bodoh. Kaisar Selatan berjalan perlahan dan menatap Ye Chen sambil tersenyum. Bercanda, duduklah. Ye Chen tersenyum sedikit. Nak, aku sangat digantung. Tudaseng, Gunung Ubin, dan bahkan Saki Zundi harus dirampok ke dunia. Naga itu merampok mereka dengan senyum dan kalimat pendek, mengguncang perbuatan Ye Chen Nguang berulang-ulang. Hal-hal lama, Ye Chen melambaikan tangannya, dicampur denganmu di masa depan, datang dan minum, jangan membayar anggur, jangan sopan. Long Jie dan putra Dewa Penyihir menepuk Ye Chen, dan mereka masing-masing mengejutkan botol anggur, mereka tidak menganggap diri mereka sebagai orang luar, sangat secara sadar. Lao Qi, itu adalah Yak dan Kaisar Kera Kecil dan yang lainnya, dengan berlinangan air mata di mata mereka. 4 bangau Raja Abadi termuda meninggal, dan sebagai saudara, bagaimana mereka bisa sedih? Air mata mereka, atmosfer di tempat kejadian ditekan sesaat, dan mereka sangat menyesalkan kematian Raja Dongeng. Berbicara tentang mereka, Yak jauh lebih beruntung daripada Ye Chen. Ye Chen menyaksikan ketika Raja Peri ditembak mati oleh panah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jenis rasa sakit yang kebanyakan orang tidak berani menanggung, juga tidak bisa mereka tahan. Yakinlah, tidak ada yang bisa melarikan diri. Ye Chen Qiang melawan tanpa air mata, semua ditutupi oleh Han Mang. Apa rencanamu? Nandi menatap Ye Chen. Kirim seseorang untuk dicari, hutang darah dan kompensasi darah. Ye Chenin pergi ke Han Mang dan menjadi sangat tenang. Jika kamu butuh bantuan, jangan ragu untuk berbicara. Dewi Barbar itu menyeka minuman dari sudut mulutnya. Aku tidak akan pernah kehilanganmu, Ye Chen tersenyum. Jadi, bisakah Anda memberitahu kami asal-usul Anda di Chu Tianting? Nandi tersenyum. Lianjian Sentuer, Tarian Bunga Kota Tianque Imperial, Dewi Istana Danzun, Putri Merak, Putri Kupu-Kupu, dan Guntur. Anda yang bertanggung jawab atas pertempuran, dan saya ingin tahu di mana Anda suci. Kamu tidak perlu tahu siapa aku atau apa langit itu, kamu hanya perlu tahu bahwa ada 90 juta jiwa Inggris yang berjuang untuk kehidupan penjaga di tahun dan bulan tertentu. Semua langit dan bumi berhutang hidup mereka. Ye Chen menjawab embun beku di awan, dan semua orang mengerutkan kening. Yang pasti, 50 juta biksu di sini tidak sederhana, dan identitas Ye Chen bahkan lebih sederhana. Semua orang diam, atau memegang gelas anggur, atau menghirup anggur dengan diam-diam, dan pasti ada kesedihan dalam keraguan mereka. Itu adalah Ye Chen, yang dihancurkan oleh Wu Zishan selama 100 tahun, di masa lalu, tubuh suci kuno biadab di dunia keagungan di masa lalu telah menjadi orang tua di senja. Pada saat itu, mereka semua adalah generasi yang sombong. Hari ini, mereka semua mekar penuh, tetapi Ye Chen dalam reruntuhan, membuat orang merasa bahwa pahlawan sudah terlambat. Jangan terlalu tertekan. Keheningan panjang akhirnya dipecahkan oleh Xiao Jiuxian, dan gadis kecil itu menepuk meja, membuat pikiran semua orang kembali ke kenyataan. Minumlah. Setiap orang memiliki hal yang sama, sementara mengkhawatirkan. Wah, kamu tidak cukup diberkati. Begitu banyak istri yang cantik, beritahu aku yang mana yang nyaman. Xiao Jiuxian mengedipkan mata yang indah dan menatap Ye Chen. Bei Seng dan Suzaku dan para wanita di tempat kejadian menyemprotkan minuman, seandainya mereka begitu langsung. Saya seorang pria terhormat, Ye Chen berdeham. Apakah kamu seorang pria terhormat? Mari kita menyisihkan waktu sebentar, mari kita bicara tentang biaya pengobatan. Biaya medis apa? Ye Chen berkerudung. Kamu membuatku terpana. Kamu, tuannya, harus mengimbangiku, Xiao Jiuxian mengetuk. Murid saya, Ye Chen mengerutkan kening, dengan ragu melihat Xiao Jiuxian di sampingnya, apakah Anda pernah melihat Xian? Telah melihat saya memperlakukan saya dengan baik di langit berbintang. Xiao Jiuxian menyandarkan mulutnya, tidak yakin, saya tidak peduli, dia memukul saya, kamu yang bertanggung jawab. Ye Chen tidak menanggapi,
Mata tua itu berkedip dengan cahaya redup. Jelas, Xiao Jiuxian telah melihat Xi Yan, dan juga jelas bahwa Xi Yan belum membuka segel, jika tidak mengapa dia tidak datang ke Xuan Huang. Akan sulit untuk menemukan saat ini ketika dia pergi ke langit berbintang. Seaneh Jining Xuang, begitu banyak reinkarnasi yang istimewa bagi mereka, dan memori pericahaya tidak valid. Berpikir tentang Jining Xuang, Ye Chen memandang Nandi dan yang lainnya, dalam 100 tahun terakhir, ada berita tentang Dongshen. Tidak, semua orang menggelengkan kepala dengan suara bulat. Setelah reruntuhan kuno, tidak ada lagi berita tentangnya, sepertinya dunia telah menguap, dan mungkin telah dihancurkan. Aku yakin dia masih hidup. Ye Chen menyesap teh, yang merupakan insting aneh. Tidak diketahui Morty, ayo, minum. Bai Hu mengangkat botol anggur, bukan imajinasi biasa. Suasana itu semarak karena kata-katanya. Saya tidak tahu kapan saya melihat kerumunan mabuk. Sama seperti ketika kita berpisah 100 tahun yang lalu, kita semua berbicara tentang pengalaman kita selama 100 tahun terakhir, dan masing-masing penuh dengan legenda. Sampai malam tiba dan orang-orang berdiri gemetar, Ye Chen telah memerintahkan orang untuk menyiapkan tempat bagi mereka. Pengingat hangat, adat istiadat rakyat di istanaku surgawi sangat kokoh. Cobalah untuk tidak mendapat masalah, dan kamu optimis tentang bayimu. Ye Chen berbisik di belakangnya. Kerumunan mendengarkan dengan bodoh, dan mereka tidak peduli. Tetapi ketika Bei Seng pergi, dia cemberut dan menatap Ye Chen. Maaf, tapi saya tidak menemukan Wang Fuxi. Aku tahu di mana dia berada. Ye Chen tersenyum sedikit. Kamu masih seperti itu tidak dapat diprediksi. Bei Seng berbalik sambil tersenyum, mengambil beberapa langkah, dan tidak lupa untuk melihat ke belakang. Istrimu, cantik. Ye Chen tersenyum, tidak berbicara, tapi tutup matanya sedikit, pikirannya berkibar, aku bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Meskipun sangat dekat dengan tidak berguna, dia masih berharga. Dia adalah komandan yang kompeten dan jenderal yang bijaksana. 500 tahun di bawah Gunung Lima Jari telah membuat hatinya setenang air, melihat terlalu banyak hal yang terbuka dan menembus. Kebijaksanaannya akan membuat Dacu Tianting terkenal. Tidak ada yang terganggu, dia seperti patung, tidak bergerak. Meskipun sudah malam, beberapa orang datang ke puncak Jade. Itu adalah 3 wanita dan 1 pria, mengangkat mata mereka sejenak. Itu adalah Hao Tian Xuanzhen, Huayan, Hao Tian Xiyue, dan Sang Guan Yu. Ye Chen perlahan membuka matanya, dan melihat mereka berempat dari jauh. Dia tampak sedikit malu. Hubungan sebab akibat dengan keluarga Hao Tian lemah. Malu pada saat yang sama, dia juga merasa bersalah. Dialah yang begitu termotivasi sehingga Hao Tian Xuanzhen meninggal dengan penyesalan. Ada juga Hao Tian Xiyue, kasih sayang tersembunyi yang dikejar dari kehidupan masa lalu ke kehidupan ini, yang mengejutkannya. Ketiga mata itu merah, dan mereka tahu bagaimana cara menangis sekilas. Ya, ada reuni di keluarga, apa yang bisa lebih menyentuh dari ini? Kehangatan di sini membuat orang ingin menangis. Memikirkan hal itu, dia tidak bisa menahan untuk melihat Sang Guan Yuer. Dia datang bersama mereka ke Hao Tian Xuanzhen, dia tidak terkejut, semuanya karena hubungannya dengan Huayin. Dalam reinkarnasi ini, ia bereinkarnasi dengan Huayin dan menjadi saudara perempuan. Jika ia senior, ia masih bibi Hao Tian Xiyue. Begitu utuh, ya, kehidupan Dacu kacau lagi. Dalam hal ini, Ye Chen telah lama terkejut. Malam debu, lebih baik. Kata-kata yang memprihatinkan datang dari Hao Tian Xuanzhen, yang bereinkarnasi dulu dan sekarang. Dia masih menyebutnya seperti ini, memperlakukan Ye Chen sebagai seorang anak, wajah yang lapuk, dengan cinta dari ayahnya. Semuanya baik-baik saja, Ye Chengan tertawa. Yang paling penting adalah penampilan Hao Tian Xuanzhen, seperti melihat putranya, tetapi juga melihat menantunya. Makan ramuan ini bisa menunda penuaan. Hao Tian Xiyue tersenyum dan membagikan kotak harta karun. Terima kasih. Ye Chen tidak menolak kebaikannya. Giok ini juga memiliki efek menunda penuaan. Sang Guan Yuer mengeluarkan batu giok dari lengannya, mengenakan tali, dan menggantungnya di leher Ye Chen. Maaf. Ye Chen menyeringai, tidak lupa untuk menghela nafas pada Yu Peiha, dan menyeka dengan lengan baju lagi, sangat berharga. Ini mas kawinku. Kamu akan baik-baik saja di masa depan. Menikahlah denganku. Sang Guan Yu mengerjapkan matanya. Aku juga. Hao Tian Xiyue tersenyum manis. Tubuhku tidak begitu baik. Ye Chen masih mengubur kepalanya dan menggosok liontin gioknya. Ketika aku berada di gua, aku tidak punya energi. Jika kamu tidak keberatan, kita bisa melakukannya. Keduanya tersenyum, tanpa syarat. Ye Chen menarik sudut mulutnya, yang agak terlalu terbuka. Hao Tian Xuanzhen dan Huayan juga berbicara. Terutama Huayan, seorang putri dari kehidupan sebelumnya, dan saudara perempuan dalam hidupnya, tidak peduli dari peran mana, dia sangat memalukan. Namun, rasa malu itu memalukan, dan masih ada berkah. Salahkan karena tahun-tahun itu terlalu kejam, dan berpisah terlalu menyakitkan, menggoda hubungan, dan memoles cengkeraman wanita itu. Jangan ganggu kamu bermeditasi.
Huayan tersenyum, dan kemudian menyeret satu tangan ke yang berikutnya, dan berjalan menuruni gunung. Kalian berdua benar-benar berbicara dengan luar biasa. Bella, kita akan pergi. Kedua wanita itu berjuang dan menatap satu sama lain, berkedip pada Ye Chen. Debu malam, datang untuk menemuimu lagi keesokan harinya. Hao Tian Xuanzhen tertawa datar, dan mengikuti Hua dengan tergesa-gesa. Aku terlalu konservatif. Melihat keluarga yang pergi, Ye Chen membekukan janggutnya. Setelah reinkarnasi, wanita Dachus semuanya terbuka. Dengan mengatakan itu, dia berbalik lagi dan mengenakan Huixin Stone. Malam berbintang, masih begitu sunyi, benar-benar sunyi. Chapter 1621. Sial, bagaimana dengan labu saya? Persetan, bagaimana dengan pedangku? Persetan, bagaimana dengan istriku? Ah, bagaimana dengan celanaku? Di pagi hari, sebelum fajar, saya mendengar serigala melolong Tian Xianshan, semuanya keras. Memalingkan muka, orang-orang yang mengutuk adalah Kaisar Kera Kecil, perampok naga dan tatar yak, semuanya melompat-lompat. Wajah Qiyuki gelap, dan ketika dia bangun, dia kehilangan segalanya, tidak apa-apa, bagaimana dengan kutukan? Kenapa? Bagaimana dengan kebutaan di pagi hari agar orang tidak tidur? Apa yang kamu lihat? Yang kamu bicarakan adalah jangkrik, cacing kecil, monyet kecil, dan sapi tua yang bodoh. Aku dalam suasana hati yang buruk dan jujur. Kata, barang, memicu gelombang ribuan lapis, dan semua puncak gunung menjerit. Itu satu gelombang lebih tinggi dari yang lain. Hei, barang dagangannya hilang, dan amarah yang buruk muncul di tempat. Baiklah, kalimat ini dirilis, dan sepotong besar keluar dari hula, yang mengelilingi ketiganya secara langsung. Berkepala tunggal, ada semacam hetap, teriak barang-barang. Kepala berkepala satu kepala, orang-orang di surga tidak berunding. Kemudian, 100.000 orang mengerumuni. Gambar-gambar berikutnya membuat beberapa orang melihatnya. Mengatakan bahwa dia dipilih, Pangeran Li dipukuli oleh orang banyak di tempat. Sekelompok binatang buas tidak bermain ringan atau berat, beberapa hit dan beberapa hit, hampir tidak pernah terbunuh. Setelah itu, bayi itu mengembalikannya, dan akhirnya mengikat bola dan menggantungnya di pohon leher bengkok di bawah gunung. Melihatnya dari jauh, barang-barang bergetar dengan angin dan menjadi pemandangan yang sangat indah di Tianting Xianshan. Di puncak gunung, Kaisar Selatan dan Sein Utara memandangi bibir mereka. Baru kemudian saya ingat apa yang diingatkan Ye Chen kepada mereka tadi malam, adat istiadat rakyat dan kekokohan pengadilan surgawi, seringkali melemparkan barang. Tampaknya kata-katanya benar. Di mana ini kokoh? Ini adalah sekelompok binatang buas. Di mana benda ini hilang? Ayo, milikmu. Di puncak bukit, para bajak laut membelah bayi itu satu persatu, dan mereka berbaris untuk mengambilnya. Pirates of Science adalah Pirates of Science. Xie Yun mengambil bola naga dan menyaksikan di bawah sinar matahari. Baiklah, sayang. Bukankah ini pedang naga Ye Chen? Si Tunan memegang pisau yang patah emas dan melihat berulang-ulang. Saya berbelas kasih, berjalan pergi dan berjalan pergi. Long Yi dan Long Wu datang, kepala mereka bersinar. Dua barang ini adalah yang paling tidak tahu malu, satu orang membawa karung, tanpa mencuri poin, berlari dan memuatnya. Bullwhip itu bagus, Dragon Whip baik-baik saja, dan monyet kecil itu cukup besar. Barang Xiong Er berjongkok di bukit dengan mata terfokus, menatap mereka. Aku sangat lega melihat juniorku dengan wajah yang begitu panjang. Banyak lelaki tua berjanggut. Dia ingin pulang, Yaks hampir menangis. Di mana surga ini? Ini jelas sarang pencuri. Sarang pencuri dari 50 juta orang tak tahu malu. Ye Nufeng, Ye Chen melihat dari awal sampai akhir, tetapi seolah-olah dia belum melihatnya. Aku mengingatkanmu sejak awal bahwa kamu tidak mendengarkan. Ada gaya boneka-bonekanya, tawa itu terdengar, dan sekelompok 5 orang datang, semuanya megah. Kali ini adalah Raja dari Great Chu, Raja Iblis Yuyu, Raja Hantu Luo, Raja Hantu, Raja Darah dan Raja Iblis. Dari mereka, 4 ditemukan oleh Ye Chen. Adapun Raja Iblis, saya tidak tahu pria bereinkarnasi itu datang. Raja-raja dari semua generasi juga tidak lengkap. Tidak ada Raja Dewa Seng Xuanzang, pemakan jiwa, Falun King, dan mantra penyihir. Sangat disayangkan bahwa kita tidak dapat melihat 9 raja berdampingan, apakah itu kehidupan sebelumnya atau kehidupan ini. Kaisar Dacu yang paling menakjubkan seharusnya tidak begitu lemah. Kelima pria melangkah maju, telapak tangan di bahu Ye Chen, dan melakukan kekuatan magis misterius. Itu adalah misteri kuno yang menyegel sumber kekalahan Ye Chen, dan tujuannya adalah untuk menunda penuaan. Kata-kata mereka benar, meskipun Ye Chen bukan yang terkuat di antara Kaisar Besar Chu, tapi dia yang paling menakjubkan. Saya ingin bertanya kepada Kaisar Dacu Lieder, yang adalah kaisar yang dimahkotai sebelum usia 50, dan kemudian bertanya kepada mereka apakah mereka telah membantai seorang kaisar sejati. Jelas, tidak, catatan dan bakat Ye Chen sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Raja-raja bergabung, gambar ini benar-benar nostalgia. Ye Chen terbatuk, napasnya lemah.
Sementara, kelima raja melirik raja-raja lainnya. Ketika dunia tenang, kita akan menang lagi. Ye Chen tersenyum dan tidak berbicara. Dia sedikit mengangkat tangannya dan melepaskan 5 instrumen ajaib, 2 pedang, tungku tembaga, tombak, dan cermin merah tua, yang dipilih dengan cermat oleh Ye Chen untuk 5 raja. Ini adalah prajurit suci yang agung, piala-piala yang dirampoknya sepanjang jalan, kebanyakan dari mereka dari reruntuhan kuno. Di mana ada begitu banyak prajurit suci? Kelima raja itu terkejut. Ambil itu. Ye Chenyun mengangkat bahu ringan. Semoga beruntung, prajurit suci juga bisa mengambilnya. Kelima raja mencemooh, dan tidak akan pernah percaya rumor Ye Chen, mengatakan bahwa itu diambil, dan 8 prestasi dirampok. Tidak masalah bagaimana kamu datang. Ye Chen mendorong kelima prajurit suci itu. Membalas hari yang lalu, kelima adalah kekuatan utama, bagaimana kita bisa kekurangan peralatan yang baik. Karena itu adalah hadiah dari Dewa Surga, aku akan mengambilnya nanti. Kelima raja itu disambut, dan masing-masing mengambil senjata mereka. 5 orang bergabung bersama dan berjalan berdampingan. Setelah mereka pergi, ada orang-orang yang menginjak puncak giok, Wu Sanpao, Realita Tai, Tao Tanpa Luka, Gu Santong, Niu Si, Xiao Feng, Mo Yuan. Setiap kelompok orang datang dengan eliksir dasar. Keengganan Ye Chen untuk datang, berguna dan tidak berguna, adalah keinginan untuk menghangatkan hati lamanya. Secara alami, dia tidak akan ragu-ragu. Seni dan kerajinan sihir yang dia sapu bersih juga diberikan, dan itu adalah hadiah yang sangat tepat sasaran. Seperti 3 tautan kuno, kebanyakan dari mereka adalah peta matriks. Misalnya, orang-orang dari Danceng mengirim konsepsi artistik alkimia. Seperti pembunuh di Huang, sebagian besar mengirim rahasia pembunuhan. Meskipun dia akan menjadi sia-sia, dia masih bijaksana. Dia duduk diam, bingung, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Malam tiba lagi, dan bayangan Qian jatuh di Jadepik. Ketika dia berkibar di pakaian putih, dia tampak seperti abadi-abadi. 3.000 sutra hijau seperti gelombang air, dan setiap untai diwarnai dengan sensia. Di bulan, itu seperti mimpi. Ini adalah Chu Lingyu, gadis dari mantan keluarga Chu Tianzong di Chu Utara. Kehidupan ini adalah murid dari para dewa pedang di surga. Ye Chen menemukannya, tetapi tidak pernah menemukan ayahnya Chu Changzong, leluhur Tianzong. Dia dalam kehidupan ini, terlebih lagi di masa lalu, adalah murid sejati dari Dewa Pedang, betapa mudahnya untuk membicarakannya. Saya tidak tahu mengapa, melihat Anda sekarang tua selalu mengingatkan saya pada debu merah. Chu Lingyu datang, memegang manik spiritual di dalam hatinya. Di matamu, aku selalu menjadi bayangannya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tetapi tidak melawan. Chu Lingyu tersenyum sedikit dan perlahan menarik tangannya. Begitu banyak orang, yang paling optimis adalah kamu. Ye Chen mengeluarkan pedang merah dari penyimpanannya. Pedang merah bersenandung, pedang itu agresif, dan tahu dikelilingi oleh rune kuno, yang luar biasa. Pedang Jundi membakar kesunyian, kamu harus mengenalinya. Ye Chen menyerahkan pedang kepada Chu Lingyu, aku harap pedang itu akan bersinar di tanganmu. Chu Lingyu tidak berhenti, dan menjentikkan tangannya ke dalam tas penyimpanan. Dia perlahan berbalik, dan setiap langkah tubuh akan menjadi imajiner, dan kemudian suara piau miau dikembalikan, jika kamu memberikan pedang ini, kamu akan penuh dengan musuh darah. Aku percaya. Ye Chen batuk genangan darah di telapak tangannya, dan kehilangan masa hidup yang lain. Kemudian muncul berpasangan, seperti Wei Wenzuo dan Dong Fang Yuyan, seperti Namong Ziyue dan Zhao Ziyun. Li Xiao dan Bai Susu juga datang, bersama anak-anak mereka. Ye Chen ingat bahwa namanya adalah Susilin. Keluarga ini masih sangat menarik, iblis ular, perbaikan pria, setengah setan setengah manusia, semuanya mengerikan. Terutama bahwa Susilin, ketika dia melihatnya, masih bayi. Dia baru berusia 200 tahun, dan dia dikuduskan. Pada saat itu, Xing Hai membanjiri kuil Jinsan dan membuat sepasang kekasih. Pada saat ini, jika Anda ingin datang, itu dianggap takdir yang baik. Keluarga tiga bersyukur, tetapi lebih bersalah. Masalah dengan Buddha di masa lalu juga merupakan faktor dalam penindasan Ye Chen terhadap Wu Zishan sejak itu. Ia telah memprovokasi sang Buddha sampai meterai Buddha datang seabad kemudian. Malam itu lebih dalam, Da Chu Huangyan datang, dan ada orang yang berbakat di sampingnya, itu adalah Ning Kai Chen. Melihatnya, mata Ye Chen tidak bisa membantu tetapi cerah. Da Chu Huangyan adalah 9 ekor keluarga kerajaan, kekuatannya tidak perlu dipertanyakan, terlepas dari kehidupannya dulu dan sekarang. Tapi Ning Kai Chen, yang menakjubkan, benar-benar mengejutkan Ye Chen, dengan suasana yang halus, bukan Chu Huangyan yang lemah, tampak seperti watak fana yang santai. Darah biasa, tanpa sumber milik Tuhan, mulai berlatih meditasi hanya 200 tahun yang lalu. Dia dapat bahu-membahu dengan Da Chu Huangyan, dan dia tahu betapa berbakatnya dia dengan pantatnya. Bocah laki-laki itu telah bertemu dengan kakak. Ning Kai Chen tersenyum, membungkuk, dan masih mengerti etiket. Bahkan sebagai seorang beku, dia masih tidak bisa melupakan etiket bakat.
Aku tidak berani, panggil saja aku kakak. Ye Chengan tertawa, kakak, aku mendengarkannya dengan canggung. Terima kasih banyak atas pencapaianmu. Tidak ada penyesalan. Sang juara tidak lulus ujian. Latihan ini sangat licin. Ini baik untuk saudara ipar saya untuk mengajar, Ning Kai Chen mencibir. Mereka berdua berbicara sekilas, dan Da Chu Wangyan berdiri di satu sisi, dan tetap diam. Tidak sampai lebih dari selusin detik kemudian dia melangkah maju dan masih tidak berbicara, hanya menyerahkan sachet kepada Ye Chen. Sachet itu halus dengan karakter rubah terukir di atasnya. Ye Chen terkejut, terombang-ambing dan melihat sekeliling. Peri-peri sudah mati, Da Chu Wangyan akhirnya berkata, sebelum pergi, aku masih memegang potretmu. Mendengar bahwa tubuh tua Ye Chen tidak bisa membantu tetapi bergetar. Pada saat ini, tanpa penyelidikan lebih lanjut, dia tahu alasannya, sachet ini berasal dari Fox Fiery. Ini adalah peninggalan, membawa masa lalu kuno. Memori lama diam-diam datang ke pikirannya, dan itu adalah gambar iblis pohon yang bertarung dengan peri-peri dan fantong. Berkat rubah ditanam olehnya sejak 200 tahun yang lalu, mengkonsumsi kekuatan reinkarnasi ke-9. Jika bukan karena berkat, dia akan dibunuh oleh Xiang. Ini mungkin sebab dan akibat di dunia bawah. Dia menyelamatkan hidupnya, dan dia mengembalikannya. Penyebab dan akibat ini juga hilang dengan kematiannya. Tiba-tiba, dia membuka sachet, yang berisi simbol perdamaian, dan juga kata Juan Xiu pada simbol Ye Chen. Chapter 1622. Da Chu Wangyan pergi, semuanya menghela nafas. Dia adalah keluarga kerajaan Fox, tetapi dia menyesali tentang Fox Fiery. Saya seorang wanita yang kotor, saya tidak bisa menyembunyikan cinta lama saya, dia tidak mencintai orang yang salah, tetapi dia mendapatkan waktu yang salah. Di belakangnya, Ye Chen mengepalkan sachet, diam. Apa yang disebut kasih sayangnya tidak ada hubungannya dengan menjadi kotor atau kotor, meskipun peri rubah adalah seorang perawan, mereka masih mustahil. Entah bagaimana aku melihatnya memegang pedang. Sebuah batu besar, yang berubah menjadi batu nisan, berdiri di bawah pohon persik, dan nama peri rubah juga terukir di atasnya. Tanyakan apa itu cinta di dunia, dan ajarkan hidup dan mati satu sama lain. Gadis Yoyo itu terdengar, dan Qianying yang termasyur muncul di belakang Ye Chen, seperti mimpi. Ye Chen melihat ke belakang tanpa sadar, tetapi ketika dia melihat seseorang, dia tiba-tiba ragu-ragu, karena wanita itu adalah Ruotian Suzaku. Dia tertegun, dan bahkan lebih bingung, bertanya-tanya bahwa gerbang surga tidak terbuka, dan Ruotian Suzaku masuk. Dia juga terkejut bahwa latihan Ruotian Suzaku telah melewati Raja Suci dan menjadi orang suci yang hebat. Pria kecil, jangan datang tanpa kerepotan. Ruotian Suzaku tertawa kecil, dengan cinta para pendahulunya, dan kelembutan wanita, dan dia bahkan lebih menakjubkan bagi generasi muda Ye Chen. Jangan datang tanpa keributan. Ye Chen tersenyum dan tidak bisa menahan untuk mengintip selirnya. Keanehannya membuatnya mengerti. Asal-usulnya, seperti mimpi, sangat tidak nyata. Pada saat itu, lelaki tua itu pergi ke Wuzishan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, kata Ruotian Suzaku, menunjuk ke hati Ye Chen, sayangnya, tidak ada raja yang ditemukan. Untungnya, aku masih keluar. Ye Chen tersenyum, dan tidak bisa tidak melihat ke dalam tubuhnya, hanya untuk melihat Ruotian Suzaku mencetak jejak kuno pada jiwanya. Rune tidak tahu dari mana asalnya atau apa perannya, hanya bahwa itu misterius dan misterius. Kamu adalah Kaisar Chu Besar. Seharusnya kamu mencium bau nafas Chu Besar. Ketika Chu Besar kembali, generasi kekaisaran mungkin bisa menyelamatkanmu. Ruotian Suzaku menerima jari giok. Itu akan memakan waktu dan junior akan bisa mencapainya. Jika Xuan Chen dan Kaisar tahu, mereka akan senang. Leluhur tua, saat mereka berbicara, sebuah kejutan datang dari udara, kamu juga datang ke hutan belantara. Ketika kata-kata itu jatuh, saya melihat banyak sosok turun dalam urutan apapun. Tidak perlu dikatakan bahwa pengunjung adalah Xie Yun, dan Yan Wei dan Mo Wanxing, yang terkejut ketika mereka melihat leluhur. Di belakang mereka mengikuti banyak orang, Liu Yi, Hua Yun, Zhou Ao, Ni Feng, Duan Yu, Situnan, Xiong Er, Ye Ruxue, Xiao Feng dan Sao Yu. Dengan kata lain, semua murid dan penatua yang datang ke sini semuanya bertiga. Xuan Chen adalah leluhur pertama dari 3 leluhur, dan Selir adalah leluhur-leluhur pertama. Dia juga dianggap sebagai leluhur. Patungnya berdiri di 3 leluhur, dan dia diabadikan pada bahu yang sama dengan Xuan Chen. Hari ini, saya bisa melihat leluhur Selir di negara asing. Kondisi pikiran ini sangat melamun dan sangat tidak nyata. Selain mereka, raja-raja dari generasi juga datang. Ketika mereka melihat tampang Selir, mereka sedikit rumit. Di masa lalu, Xuan Chen dimahkotai kaisar, tetapi mereka tidak membuat banyak masalah. Terutama Raja Darah, adalah musuh Xuan Chen pada zaman itu. Dia membenci Xuan Chen beberapa kali, dan kebenciannya tidak kecil. Ini semua adalah masa lalu, apalagi menyebutkannya. Jika Tian Suzaku tersenyum, dia tidak bisa mengingat kebenciannya.
Selir juga tinggal, mencari gunung yang tenang. Selain itu, kedatangannya memberi Tianting banyak kepercayaan diri. Anda tahu, pada saat ini, pengadilan tinggi Chu Surgawi bahkan tidak memiliki Raja Kuasi Suci. Ada suci-suci, atau suci-suci mengerikan. Ini tidak cukup. Malam ini, sering ada pengunjung, semua kenalan lama. Setelah Selir, orang asli Dongyang dan Peri King Yue juga datang, dan mereka bertemu Zhou Tianyi seperti yang mereka inginkan, menangis diam-diam. Sejak meninggalkan Forgotten Star tahun itu, mereka telah mencari lebih dari 200 tahun hanya untuk menemukan menantu Kaisar Dong. Huang Tian pantas diperhatikan, akhirnya mereka menemukannya. Ketika saya mendengar bahwa Kaisar masih hidup, dia sangat gembira lagi. Saya tidak tahu berapa generasi yang telah lewat, dan saya memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Kaisar. Itu harus menjadi kehormatan besar. Setelah mereka, ada seorang kenalan, seekor keledai. Keledai ini bukan keledai biasa, dia berkata dengan arogan bahwa dia akan memarahi di depan gerbang gunung dan memiliki suara yang tinggi. Akibatnya, terseret, oke. Keledai ini, tentu saja, adalah Raja Qi. Dia kembali ke tanah leluhurnya dan datang ke Xuan Huang lagi. Dia juga mendengar banyak legenda di jalan, dan dia masih tak bisa berkata-kata. Di belakang Raja Qi, ada jalan tua yang berjanggut. Setelah 100 tahun, dia juga kembali. Dia tidak menemukan Wang Fuxi, yang sedikit bersalah dan terus menghela nafas. Ada banyak kenalan lama di Tianting, yang paling mengejutkannya adalah Ning Kaichen. Dia samar-samar ingat bahwa Xiao Xiu telah memintanya untuk menyelamatkan gadisnya di masa lalu. Pada saat itu, dia sangat lemah. Dalam 200 tahun terakhir, Ning Kaichen, pemain sandiwara muda masa lalu, telah menjadi orang kuat yang membuatnya sulit dikalahkan. Ini benar-benar tidak kekal, begitu banyak yang mustahil untuk berkumpul, dan sulit didapat. Menjelang subuh, masih ada 1 atau 2 asal yang cukup. Bagaimana mengatakannya? Itu adalah naga, Tyrannosaurus. Benar, Xiao Linghua datang ke sini, yang memiliki darah paling murni di kehidupan sebelumnya adalah pangeran keluarga Tyrannosaurus Rex, yang statusnya sangat mulia. Sayangnya, Tyrannosaurus memberontak, dan ayahnya dilarang. Ketika dia tiba, pengadilan surga itu hidup, dan mereka semua datang untuk mencoba menyodok perut kecilnya, tetapi mereka mengering sepotong demi sepotong. King Long, Long Ji, Long Yi dan Long Wu, yang mengitari barang-barang dan melihat ke atas dan ke bawah. A Changlong, A King Long, A Tyrannosaurus Rex, 2 jiwa naga kuno Taixu, kelima adalah naga, memiliki darah, dan leluhur mereka adalah Hong Huang Zulong. Aku mendengar pemberontakan Tyrannosaurus, bagaimana dengan ayahmu? King Long berkata, menatap Xiao Linghua tanpa menyipit. Aku tidak akan memberitahumu. Xiao Linghua menggelengkan kepalanya, tetapi sangat mudah melihatnya, dan semua orang dapat dengan mudah menebak hasilnya. Ayahnya, Kaisar, pasti keluar dari bahaya. Adapun di mana Kaisar Naga Tyrannosaurus berada, Xiao Linghua tidak mengatakan apa-apa, Baceng bersembunyi di suatu tempat dan mendapatkan kembali ketenangan pikirannya. Ye Chen menyentuh dagunya, matanya penuh makna. Dia tidak berpikir bahwa Xiao Linghua bisa menyelamatkan Tyrannosaurus Rex Emperor sendirian. Selama periode ini, pasti ada bantuan dari seorang ahli. Adapun seberapa tinggi pria jangkung itu, semuanya tergantung pada otak. Pengunjung sering, jadi pengadilan surga membuat perjamuan. Terutama Linghua kecil yang baru tiba adalah yang paling emosional. Dia mendengar tentang Ye Chen, dan sekitar 50 juta biksu, dia mendengarnya, jadi dia lari sendiri. Saya dapat melihat begitu banyak orang yang dicintai di negeri asing, dan saya tergerak untuk menangis, jadi saya menemukan 2 orang untuk berlatih tangan mereka. Setelah perjamuan, Dachu Heavenly Court akhirnya tenang. Lihatlah puncak bukit kecil di luar Nantianmen, dan masih ada orang yang muncul, tidak hanya biksu asli Xuan Huang, tetapi juga banyak biksu dari langit. Orang-orang itu semua dikagumi. Saya ingin melihat seberapa besar kekuatan yang berani membangun sekte di pintu masuk Tiansu begitu lapar. Sangat disayangkan bahwa ada teknik okultisme gaib suku Taixu Gulong. Mereka ditakdirkan untuk tidak melihat apa-apa dan datang ke sini tanpa hasil. Dengan cara ini, hari ke-9 berlalu dengan tenang dan semuanya tenang. Baru pada hari ke-10 Hong Chen Sue membawa berita yang menggembirakan, Ren Huang memenuhi harapan dan menemukan tempat persembunyian musuh, tetapi itu hanya sebagian saja. Namun demikian, para penguasa surga masih berkumpul dalam potongan-potongan, dan roh-roh jahat yang membunuh dan tidak lagi bisa ditahan. Pengorbanan debu dan salju merah keluar dari tirai air, mewujudkan sebuah kota kuno. Kamu tahu siapa yang bersembunyi di dalam? Ye Chen berdiri di depan tirai air, matanya yang tua keruh dan ada cahaya dingin. 3 orang yang memimpin. Dari analisis informasi yang disampaikan, seharusnya Taeking, Yu Hua, dan Supreme. Hong Chen Sue berkata, selain mereka, ada hampir 100 orang yang semuanya pengikut mereka. Bagaimana dengan lineup yang kuat? Ye Chen bertanya lagi. 3 Raja Kuasi Suci, 80% sisanya adalah orang suci, dan sisanya adalah Kuasi Suci. Tidak ada Raja Suci dan orang suci besar.
Tangkap mereka, bunuh atau tidak, aku perlu mencabut tempat persembunyian dari 3 sarang tua Istana Taikang, Yuhua Senchao dan Supreme City dari mulut mereka. Ye Chen akhirnya memberi perintah, dan kata-katanya merajalela. Kultivasi, tetapi dengan keagungan tertinggi. Lihat, baiklah, Tuan Pengadilan Surgawi mengungkapkan Han Mang. Strategi lama, penindasan kekuatan tempur mutlak, keputusan cepat. Chapter 1623. Setelah itu, lebih dari 1000 orang berlari ke portal. Mereka semua adalah penguasa dari Istana Surgawi, 5 Raja Chu, keturunan Kaisar, Chu Lingyu, Long Yi, Long Wu, Xie Yun, yang semuanya tidak besar. Penindasan kekuatan tempur absolut, ini adalah permainan surga yang konsisten. Selain para penguasa surga, ada juga Kaisar Selatan dan Sein Utara. Beberapa hari yang lalu, saya sangat sengsara, sekarang saya telah menemukan musuh saya akan pergi dan melikuidasi mereka satu persatu. Di atas gadis giok, Ye Chenru adalah patung, berdiri diam, memandang kejauhan, matanya yang mendung, kusam dan kusam. Meskipun dia tidak pergi, dia menyumbangkan semua hartanya, seperti Dading, Cixiao, dan Zundi Sword. Bagaimana, tidak terbiasa dengan itu? Hong Chen Sui berbisik sambil tersenyum. Apa? Ye Chen terbangun dengan keraguan. Di masa lalu, jika ada perang, selalu kamu yang memimpin tim, dan Tuhan Surga selalu menjadi seorang prajurit. Ini hampir tidak berguna, dan pergi ke sana juga menjadi beban. Hari ini kamu adalah penafsiran yang sempurna tentang apa itu pahlawan. Hong Chen Sui terkekeh, sambil menghela nafas. Kamu tidak bisa melakukannya. Ye Chen tidak bisa menahan kepalanya dan tersenyum. Untungnya, ada cukup bakat di Tianting. Hong Chen Sui menarik rambutnya, Wan Ye Chen jatuh, dan akan ada puluhan ribu Ye Chen yang bangkit dengan kuat dan tanpa akhir. Ye Chen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi, ekspresinya menenangkan. Dacu penuh dengan bakat. Setelah reinkarnasi, semua jenis kemakmuran berkembang, dan bakat Tian Jiao bermunculan. Tanpa dia, Ye Chen, mereka juga dapat membantu surga, bintang-bintang Dacu akan sangat cerah. Sudah waktunya untuk istirahat. Hong Chen Sui memegang Ye Chen di kursi awan, dan Yu memegang sisir kayu di tangannya, menyisir rambutnya untuk Ye Chen. Tuan, di usia tua saya menyisirnya seperti ini, Hong Chen Sui berbisik sambil menyisir. Di tubuhku, mencari bayangan Hong Chen. Ye Chen tersenyum sedikit, tetapi tidak melawan. Hong Chen Sui tersenyum, menyisir lagi dan lagi, matanya agak kabur, seolah-olah Ye Chen adalah Hong Chen. Yu Nufeng, terdiam, sesekali batuk. Kata-kata itu dibagi menjadi 2 bagian, Tuan-Tuan Tianting telah meninggalkan Tianting berturut-turut, dan menurut rute yang telah ditetapkan, mereka secara terpisah merebut kota kuno. Kota kuno itu berada di persimpangan Zhongzhou dan Simo. Namanya adalah kota kuno Shizu, yang tidak besar, namanya tidak diketahui, jauh dari tempat ramai, beberapa orang pergi ke sana. Saat fajar, kota kuno Shizu secara bertahap menjadi hidup. Ada banyak teriakan, dan banyak dari mereka adalah manusia, dan beberapa biksu barat naik ke sini untuk mengkhotbahkan Fa. Sebuah rumah kecil di kota, ditutupi oleh pesona misterius. Dan anak Dewa Taikang mereka ada di rumah kecil ini. Sudah lebih dari 10 hari, dan tidak ada tindakan besar yang terlihat di surga Chu besar itu, kata Taikang Senzi pelan. Yang paling takut tidak akan berani keluar, Yuhua Senzi tersenyum geli. Bahkan tidak ada raja yang semu. Apa gunanya, kebanyakan naga yang kuat tidak bisa menghancurkan ular itu. Ketika klan kembali, mereka akan terlihat baik. Omong-omong, setiap wanita di pengadilan surga memiliki wajah yang unik. Terutama istri-istri Ye Chen, tetapi apa yang benar-benar disukai Wang? Taikang Senzi memperlihatkan 2 baris gigi putih, terbuka dengan keras, dan mengerikan. Itu pesona yang mengerikan. Ketika ketiganya berbicara, kedua kepala botak itu pergi ke manor kecil, mengabaikan pesona itu, seolah-olah itu dilarang di sini. Kedua kepala botak ini, tak perlu dikatakan, adalah Long Yi dan Long Wu. Kontrol ruang keluarga Taiksu Gulong sulit dilakukan oleh ras manapun. Jenis kantong ini adalah pediatri. Siapa kamu? Ketiga putra Taikang tiba-tiba bangkit, matanya menyipit, menatap kedua kepala botak itu, mengabaikan pesona di bawah mereka, tidak mudah untuk datang. Yang di sebelah kiri seharusnya adalah Dewi Konyol Istana Taikang. Pelacur di sebelah kanan, 80% adalah dewa berbulu. Yang tengah, dewa kota tertinggi. Untuk minum 3 orang, Long Yi Long 5 tidak pernah terdengar. Kedua barang itu bagus, satu orang memegang selusin gulungan kertas, dan mereka diidentifikasi satu persatu, tidak seperti yang lainnya. Turunkan aku, Taikang Senzi sangat marah. Setelah itu, lebih dari selusin tokoh bergegas keluar dari belakangnya, semuanya menggunakan senjata ajaib dan menekan Long Yi Long Wu. Tentu saja, pada saat ini, Dading berat menghantam dari luar dan menghancurkan senjata yang dihormati. Dading aneh dan alami, dengan udara kacau, diukir dengan kata-kata Jia Jia Tian, dan suara Dadao Tian. Ding of Chaos. Ketika mereka melihatnya,
Putra baptis Taiking tiba-tiba berubah warna dan sepertinya mengenali nasib Ye Chen. Pergilah. Ketiganya dan pengikut mereka berbalik secara kolektif, dan Cao Ding muncul. Mereka sudah menebak siapa itu, dan mereka pasti orang-orang dari surga Dacu. Pergi. Suara dingin terdengar, ribuan orang terwujud, dan mereka penuh dengan kuartet, masing-masing mengenakan baju besi, seorang prajurit dengan kepala di atas kepalanya, dan pedang pembunuh mematikan di tangannya. Kamu. Wajah ketiga dewa tiba-tiba berubah, dan mereka berkumpul, ekspresi mereka memucat seketika. Hanya karena mereka melihat Kaisar Selatan dan Sein Utara dari orang-orang ini, masing-masing orang yang tersisa tidak melemahkan mereka, dan ribuan barisan sangat besar. 3 orang, biarkan aku menunggu tampang yang bagus. Xie Yun memutar lehernya dengan nyaman, matanya menyala dengan dingin. Para senior menyelamatkan nyawa mereka, para senior menyelamatkan nyawa mereka. Taiking Senzi dan yang lainnya semua meraung. Jelas, mereka hanya bisa meminta bantuan jika mereka tidak bisa saling melakukan. Kamu junior, kamu harus memaafkan dan memaafkan. Jangan katakan, mereka benar-benar menanggapi permintaan bantuan mereka, dan mereka datang ke kota kuno ini dengan wacana. Bicaralah lagi dan hancurkan 9 balapanmu, kata Xie Yundan. Jika kamu tidak mendengarkan, maka kamu tidak akan menyalahkan orang tua itu, katanya lagi, dingin dan agung. Sebelum kata-kata itu jatuh, dia melihat seorang lelaki tua berjubah ungu datang ke langit. Pemaksaan yang agung itu sangat kuat, dan merupakan raja yang suci, dan telah menyentuh kemacetan suci. Tingkat Raja Suci ini sebanding dengan Raja Suci biasa, yang berani ikut campur dalam masalah ini, dan memang memiliki modal yang cukup. Kaisar Selatan mengerutkan kening, tidak pernah memikirkan kota kecil kuno Shizu, menyembunyikan keberadaan yang begitu mengerikan. Bunuh, kamu bunuh. Melihat lelaki tua dengan rambut ungu datang, mereka semua tertawa seperti anjing gila, menggonggong dengan tidak sopan. Perbaikan yang mengalahkan diri sendiri, dan seterusnya, kamu bisa keluar hidup-hidup. Pria tua dengan rambut ungu itu berhenti, dengan lembut berjanggut di janggutnya, tampak dingin dan megah, menghadap ke 4 sisi langit. Perbaikan yang mengalahkan diri sendiri, aku tidak akan menghancurkan 9 suku Anda. Itu masih Xie Yun, kalimat sederhana. Carilah kematian. Pria tua berjubah ungu itu geram, mengangkat tangannya, dan mencetak rahasia evolusi, kata Ling Tiangai kepada Xie Yun. Xie Yun tidak mengatakan apa-apa, kekacauan dengan kepalanya tergantung di langit. Tianting Master Qi dan darah melonjak bersama untuk mendesak Dading. Dading itu berat, sederhana dan alami, tetapi galak dan sombong. Dia pergi jauh-jauh dan menghancurkan segel Ling Tian. Bahkan lelaki tua berjubah ungu itu terlempar ke belakang, telapak tangannya pecah, tangannya berlumuran darah, dan dia jatuh ke langit. Oke, bagus. Pria tua berjubah ungu itu meraung dan meraung. Namun, sebelum dia pergi, dia melihat ribuan manifestasi yang terlarang. Satu demi satu, semuanya misterius. Rao adalah pangkat Raja Sucinya, dan dia juga dilarang. Pada saat ini, Chu Lingyu sudah mendarat di Gaotian, dan tangannya gemetar dengan keheningan, dan pedang terpotong dari galaksi. Pria tua berjubah ungu itu terluka, dan kemudian dia melanggar larangan itu, lalu dia mengambil pedang dengan kuat dan dipotong. Tepat setelah menghentikan sosok itu, instrumen sihir langit ditekan ke bawah, membunuh pedang, tungku tembaga, cermin ilahi, dan segel harta karun, yang masing-masing adalah prajurit suci besar, gengsi suci terbang besar. Pria tua berjubah ungu tiba-tiba berubah, matanya disorot. Dia adalah keadaan Raja Suci, dan dia terkejut melihat orang-orang kudus surgawi. Dia tidak pernah memikirkan sekelompok junior tingkat suci yang benar-benar menghargai orang-orang suci yang kudus. Runtuhnya langit virtual tidak dapat menahan paksaan dari banyak tentara besar. Di tempat itu, lelaki tua berjubah ungu berlutut, dan membanting ke langit, tubuh dewa pecah, dan tulang-tulang darah beterbangan. Aku tidak peduli lagi, orang tua itu tidak lagi peduli tentang itu. Pria tua berjubah ungu itu mendesis, bergegas berdiri dan melarikan diri tanpa sedikit pun paksaan dari Raja Suci sebelumnya. Dia takut pada kelompok orang ini, seorang prajurit para kekaisaran, ribuan prajurit suci, cukup untuk menghancurkan Raja Suci. Dia memang ingin pergi, tetapi Tuhan di surga tidak berencana untuk membiarkannya pergi. Pria tua berjubah ungu, yang tidak meraup jauh, berlutut lagi. Berlutut kali ini, dia tidak bangun, dan terputus oleh pedang Tao Lingyu. Mendengus. Nandi dan semua diam-diam menelan ludah. Bakat surga adalah binatang terbaik. Itu adalah Raja Suci. Satu kaki telah melangkah ke Sein besar, tetapi dalam 3 putaran, itu dihapuskan. Fakta telah membuktikan bahwa jika Anda memiliki lebih banyak orang, Anda akan memiliki lebih banyak kekuatan. Bagaimana dengan Raja Suci? Ah! Pria tua berjubah ungu itu meraung, rambutnya rontok, raungan histeris, dan Raja Suci Si Wei menjadi sia-sia. Lihatlah Taiking Senzi dan yang lainnya, tubuh mereka bergetar, dan mereka semua mundur sampai mereka mencapai sudut. Tepat sebelum mereka hanya tertawa sembarangan. Saya berpikir bahwa jika Raja Suci campur tangan, mereka akan dilindungi.
Tetapi siapa yang mengira bahwa dalam waktu kurang dari 1 menit, seorang Raja Suci dipukuli sampai mati dan tanpa perlindungan, mereka dapat membayangkan tujuan mereka sendiri, yang akan lebih buruk daripada orang tua berjubah ungu. Buang-buang saja dan bunuh, dan pertempuran akan diputuskan dengan cepat. Kata-kata dingin itu terdengar di Jiuk Xiao, dan ribuan orang mengerumuni. Tidak ada ketegangan dalam pengepungan tanpa ketegangan. Kurang dari 1 menit sebelum dan sesudahnya, Putra Dewa Taiking dan yang lainnya secara kolektif dihapuskan, masing-masing sengsara, dan dikunci oleh rantai besi. Rao Ming, semuanya Feng Xian, dia menipu kita. Hampir 100 orang berlutut, sedih dan meratap. Para Master Tianting mengabaikan mereka dan menatap nandi mereka satu demi satu. Teman-teman merepotkan, bawa mereka kembali ke surga Dacu. Kamu tidak akan pergi, kata Nandi ragu-ragu. Orang-orang di surga, bicara dan bicara. Xie Yun berbalik terlebih dahulu, memegangi lelaki tua itu dalam jubah ungu. Sejak itu, semua orang yang bereinkarnasi telah mengikuti, dan semua telah ditutupi dengan topeng hantu, seperti patung Shuro. Semua orang dihapuskan, dan dia benar-benar ingin menghancurkan 9 klannya. Melihat gambar ini, Kaisar Selatan dan Sein Utara semua gemetar. Semua orang gila, Long Jie menyeringai. Kesengsaraan Ye Chen telah membuat hati mereka dingin. Xiao Jiuxian kehilangan kesenangan mainnya untuk pertama kalinya. Pergi. Bei Seng menyikat tangannya, dan Dewi Taiking, yang akan dihilangkan, menerima senjata besar. Kerumunan akhirnya melirik, lalu berbalik dan menghilang. Chapter 1624. Ada ribuan orang di langit, seperti ribuan dewa. Mereka semua berpakaian hitam, dan mereka juga mengenakan topeng, dan dinginnya udara membuat dunia membeku. Siapakah kelompok orang ini? Para beku di jalan gemetar, tidak berani menghalangi. Mereka semua bersembunyi jauh. Bukankah itu Gu Yue orang sungguhan? Seseorang yang melihat pemandangan itu melihat lelaki tua berjubah ungu yang dibawa oleh Xie Yun. Dia adalah raja yang suci. Hanya 1 langkah lagi adalah orang suci yang hebat. Bagaimana bisa begitu menyedihkan sehingga semua perbaikannya dihapuskan? Mungkinkah itu dihancurkan oleh para suci ini? Tidak, seorang raja suci yang akan maju ke Santo Besar sudah cukup untuk menyapu ribuan orang suci. Seseorang mengerang, Gu Yue harus dikalahkan oleh kekuatan magis yang hebat. Dalam ribuan diskusi, Xie Yun lewat. Di belakangnya, banyak orang mengikuti, dan juga ingin melihat apa yang akan dilakukan orang-orang ini. Baceng memiliki pertunjukan besar. Saya tidak tahu kapan saya melihat Xie Yun dan yang lainnya terbang ke kota kuno, dan kemudian langsung pergi ke sebuah rumah besar di kota itu. Mereka mencari ingatan Gu Yue, mengetahui bahwa ini adalah keluarga Gu Yue dan target perjalanan mereka. Siapa? Melihat orang-orang mendekat, para penjaga di depan mansion semua berteriak, menggambar pedang pembunuh dalam urutan apapun. Chu Lingyu pertama, langkahnya tidak berkurang, 1 pedang memotong penjaga, dan yang pertama melangkah ke Yue Mansion kuno. Para Master Tianting bergegas masuk, semua memegang pedang. Pembunuhan dimulai, dan teriakan berlanjut. Mereka benar-benar sekelompok setan. Ketika mereka memasuki rumah besar, mereka membunuh ketika mereka melihat seseorang. Darah menodai mansion, gambar itu berdarah. Para biarawan di kota kuno, serta para biarawan yang mengikuti mereka, tampak bergidik, dan tidak ada yang berani untuk melangkah maju. Tidak, mata orang asli Gu Yue menonjol, pupil matanya menegang, dan dia menggeram dengan marah. Orang-orang di rumah itu adalah semua kerabat dan kerabatnya, tetapi mereka hancur berkeping-keping dan menjadi jiwa di bawah pedang. Sakit hati, Xie Yun membaringkannya di tanah dengan 1 tangan, dan memberlakukan hukum untuk menahannya. Ini semua salahku, biarkan mereka pergi. Ini adalah kejahatan yang telah Anda lakukan, dan Anda harus membayar harga darah. Kali ini untuk memberitahu Anda siapa yang harus dipusingkan, dan siapa yang tidak boleh dipusingkan. Xie Yun berkata dengan ringan, saya tidak memberi Anda kesempatan. Umur panjang, jika Anda ingin mati, maka Anda akan terpenuhi. Setan, kalian semua adalah iblis. Gu Yue menggeram, berlinangan darah, seperti anjing gila yang gila. Ya, aku iblis. Aku akan menghancurkan 9 balapanmu hari ini. Apa yang bisa kamu lakukan untukku? Xie Yun tersenyum, dengan lilitan ajaib di lehernya. Gu Yue menjadi gila dan pikirannya runtuh. Mungkin hanya pada saat inilah dia mengerti apa yang harus disesali, penyesalan bahwa dia tidak boleh sombong dan kuat, dan dengan arogan mengganggu orang lain, dan bahkan memprovokasi sekelompok orang yang tidak boleh terprovokasi. Semua yang dia minta, bukan saja dia dihapuskan, tetapi juga keluarganya terbunuh bersamanya. Dia meraung, suara gemuruh bergetar. Mendongak, saya melihat bahwa makam-makam di mansion itu terangkat, dan 1 peti mati patah di 1 mulut. Itu adalah makam leluhur keluarga Gu Yue, dan tidak ada yang selamat. Penonton gemetar lagi, ini adalah betapa banyak kebencian yang ada. Tidak cukup untuk menghancurkan 9 orang, dan juga membangkitkan kuburan leluhur. Baceng Gu Yue memprovokasi keberadaan yang seharusnya tidak terprovokasi.
Aku percaya ini. Dia selalu mengaku sebagai pria senior, dan suka bergosip, yang telah membangkitkan musuh-musuhnya. Apakah ini berita dunia? Banyak lelaki tua mencemooh, dan tidak ada kekurangan orang kuat, tetapi mereka tidak berani ikut campur dalam masalah ini. Keluarga Yue kuno hari ini adalah contoh berdarah. Ini adalah sekelompok setan, setan yang tidak berkedip. Namun, siapa yang tahu bahwa mereka masih bisa berdiri di sini hidup-hidup, semuanya bertarung dengan darah dan tulang, tanpa kelompok setan ini, tidak akan ada lagi. Raungan dan jeritan tidak tahu kapan harus mati. Dengan penuh perhatian, Chu Lingyu berjalan lebih dulu. Master Surgawi diikuti satu persatu, dingin yang mematikan. Ribuan orang berlumuran darah, pundak, rambut, telapak tangan, sol, jubah, topeng, dan pedang, tetapi dimanapun Anda bisa melihat, ada darah. Di mana orang ini? Ini adalah sekelompok Asyura terbunuh di neraka. Hanya menonton, mereka gemetar di hati mereka. Aku tidak akan membunuhmu, dan menghargai mahakarya kamu di sini. Xie Yun juga pergi tanpa membunuh Gu Yue. Gu Yue masih berlutut, seperti orang berdosa selama berabad-abad. Dia gila, menangis dan tertawa untuk sementara waktu, keruntuhan pikirannya telah membuatnya tidak dapat membedakan antara kenyataan dan ilusi. Biksu di surga itu pergi, jubah berdarah itu berteriak, dan di bawah topengnya ada wajah yang dingin. Seperti kata Jiuxian, hati mereka dingin. Penderitaan Ye Chen, kesengsaraan reinkarnasi, telah membuat mereka gila, dan darah perlu digunakan untuk memadamkan amarah. Untuk alasan ini, mereka tidak ragu untuk membuat darah, dan siapapun yang memblokir balas dendam mereka harus membayar harga darah. Babak putaran datang dengan cepat dan berakhir dengan cepat. Ketika ribuan orang kembali ke pengadilan surgawi, pengadilan surga telah membuka sebuah platform batu besar dengan ratusan pilar tembaga berdiri di atasnya. Taikang Gatsen dan Federate Gatsen semuanya telah dikunci dalam pilar tembaga dingin. Di antara orang-orang di surga, hitam seperti air pasang, seperti laut platform batu dengan pilar tembaga tidak bisa dihalangi oleh air di sekitarnya, yang tidak bisa menghentikan pembunuhan sedingin es. Ye Chenjing berdiri di puncak gadis batu giok, menghadapinya dengan tenang, dan mulut dan wajahnya terukir di tulang. Mereka semua dilarang pada dewa-dewa dasar, dan tidak bisa secara paksa mencari jiwa. Di sampingnya, Hong Chen Sue berbisik. Seperti yang diharapkan, kata Ye Chen ringan. Dewa Phoenix semuanya tidak sabar. Hampir 100 orang berteriak di bawah gunung, meraung, mencukur rambut mereka, dan berteriak lebih keras daripada roh-roh jahat, dan ada sikap slapstick. Mati sudah mati, dan anggota keluarga seperti Seul masih belum bisa hidup. Ada juga yang berhati keras, seperti putra dewa berbulu, yang hampir tidak bisa melarikan diri sampai mati, tertawa, dan tidak melupakan kecanduan sebelum meninggal, sangat bahagia. Dia, Bu, si Tunan menghancurkan pedangnya dan bergegas untuk membongkar anak baptisnya yang berbulu 8 potong. Datang dan datang, ayo. Long Yilongwu membuka si Tunan, menarik lengan bajunya dan pergi ke Sitai. Kedua lelaki itu menyalakan api besar, memasang panci besi besar, merebus air mendidih, dan sepertinya merebus daging. Tidak bisa hidup, mereka tidak bisa hidup, hahaha. Deng Yuhua masih tertawa sembarangan, dan bahkan jika dia mati, dia tidak akan membuat surga lebih baik. Sangat berisik. Begitu naga melangkah maju, dia membuka mulutnya dan memotong lidahnya secara langsung. Setelah itu, lidah dilemparkan ke dalam wajan. Lidahnya hilang, putra berbulu itu tidak bisa lagi berbicara, dan mulutnya penuh darah, jadi dia tidak bisa bicara lagi. Telinga ini benar-benar bagus. Long Wu melirik ke atas dan ke bawah, membuka ikatan kedua telinga, dan melemparkannya ke panci besi, berubah menjadi semur dalam air mendidih. Ayam itu tidak kecil, harus 2 atau 2. Long Yi menembak lagi dan memotong adik laki-laki Yuhua Sensi. Gambar selanjutnya bukan darah biasa. Kedua kepala botak, memegang lengan baju mereka, membongkar bagian-bagian dari anak baptis berbulu, satu demi satu. Bagian-bagian yang diturunkan, tanpa kecuali, dilemparkan ke dalam wajan besi besar, dan kemudian tidak lupa menambahkan sedikit masakan. Mata Yuhua Senzi belum digali, tetapi matanya menonjol, dia tidak bisa bergerak sama sekali, mulutnya tidak bisa bicara, dan dia hanya melihatnya dengan sangat kesakitan. Dia memalingkan muka, atau dia akan mati. Takut apa? Tapi dia salah, kematian tidak mengerikan, dan hidup lebih buruk daripada kematian, yang disiksa karena omelannya. Ayo, coba sesuatu yang baru. Long Yilongwu mesum, dan mengisi semangkuk kaldu. Satu orang memegang mangkuk itu, satu orang membuka mulutnya dan menuangkannya ke dalam dengan putus asa. Ah, anak Dewa Taikang, mereka semua terstimulasi dan menjerit ngeri, hati mereka hancur, tidak ada yang mengatakan mereka takut, hanya menonton. Xiao Jiuxian telah menutupi mulutnya. Adegan berdarah ini adalah yang paling menjijikkan yang pernah dilihatnya. Long Ji dan King Long tidak jauh lebih baik, wajah mereka memerah, dan mereka cukup muntah. Mereka telah melihat banyak hidup dan mati, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat ini, terlalu alami dan mengerikan.
Fakta membuktikan sekali lagi bahwa semua orang di pengadilan surgawi adalah orang gila, dan kebencian telah menjadikan mereka orang gila. Mereka tidak tahan, tetapi orang-orang di pengadilan surga memiliki pandangan yang sama, tidak peduli apakah mereka biarawati atau biarawati, mereka seperti patung batu, tidak ada emosi yang terungkap. Katakan, kataku, teriak Taiking Senzi dengan ngeri, mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh pengadilan surgawi. Katakan, kataku, Supreme Godson juga menggigil, tetapi tidak ingin menjadi Federate Godson yang kedua. Tidak hanya mereka berdua, tetapi juga yang lain. Pada saat ini, mengalahkan mereka dengan pedang akan menjadi hadiah terbesar mereka, dan hidup lebih baik daripada mati. Itu benar, Long Yilong berlima menyeringai, dan tidak menyalahkannya karena cabul seperti itu. Di puncak gadis giok, Ye Chen memalingkan muka dan tidak bisa mencari jiwa. Mereka masih bisa mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Meskipun prosesnya agak tidak dapat diterima, dia fokus pada hasil dan dia gila. Salju debu merah telah turun, anak Dewa Taiking apa yang mereka katakan informasi, dia perlu mengirim orang satu per satu untuk mengidentifikasi keaslian. Chapter 1625. Anak Dewa Taiking masing-masing mengungkapkan informasi. Hal yang sama berlaku untuk Yuhua Senzi, yang telah cukup disiksa untuk bertahan, dan tidak lagi memiliki ketangguhan sebelumnya. Meskipun mulutnya tidak bisa berkata-kata, masih ada tangan, dan serangkaian kata bergetar. Meskipun intelijen diperoleh, mereka tidak dihancurkan, tetapi secara kolektif terkunci di penjara bawah tanah di bawah gunung. Jika mereka akan dikenakan sanksi secara kolektif, itu akan menjadi kesempatan yang sangat dinanti. Para beku di pengadilan surga semuanya datang ke roh mereka dan antusias, mereka telah meramalkan bahwa akan ada perang. Semua orang melihat puncak gadis giok, menunggu perintah Ye Chen, dan di bawah perintah Tuhan, pengadilan surga akan membuka cincin pembunuhan. Ye Chen duduk diam, masih belum diperintahkan, minum teh dengan tenang. Dia perlu memberi Hong Chen Snow waktu untuk memilah informasi. Hanya ketika informasi itu akurat, ia akan memesan dengan ketenangan pikiran, karena setiap pesanan yang ia buat terkait dengan kehidupan dan kematian Biksu Dacu. Hal ini membutuhkan kehati-hatian yang luar biasa. Kelas ini berdurasi 9 hari. Untuk hari ke-9, tidak ada beku di surga yang menutup mata mereka, dan kebanyakan dari mereka mengasah pisau mereka dan memoles mereka. Baru pada malam hari ke-10 salju merah debu mencapai puncak giok, dan semua pemimpin juga muncul. Jika Tian Suzaku juga datang, dia adalah satu-satunya orang suci hebat di pengadilan hari ini, tetapi dia tidak akan menunggu untuk melakukan apapun. Baik atau buruk, mana yang harus didengarkan terlebih dahulu. Hong Chen Sui duduk, mengangkat cangkir tehnya, dan membanting suntikan. Kamu tidak mau tinta? Gu Santong membekukan tangannya. Kalau begitu katakan buruk dulu. Hong Chen Sui meletakkan cangkir teh. Menurut informasi yang dapat dipercaya, 3 rumah dari dinasti Yuhuan, Istana Taiking dan Supreme City tidak lagi berada di hutan belantara, mereka semua menyeberangi Xinghai ke kedalaman langit. Ya, aku menangkap 3 dewa, dan aku tidak mencabut apapun. Aku sibuk, Wu Ji menggesek. Baceng kehilangan kontak dengan putranya sendiri, dan kemudian bersembunyi, Yu Jiang mengerang. Aku akan tahu bagaimana cara melawan rumput dan menakuti ular dan berlari cukup cepat. Apa kabar baiknya? Xie Yun memandang Hong Chen Sui. 3 dari 7 tempat suci telah dijalankan, tetapi istana, tempat suci hukuman surga, Aula Changling, dan Dewa Bulan Matahari masih berada di hutan belantara, dan tempat persembunyiannya telah ditemukan, kata Hong Chen Sui, menghancurkan sepotong jade Jen, kesadaran yang menakjubkan melayang ke lautan para dewa. 1 di timur, 1 di wilayah selatan, 1 di gurun barat, dan 1 di Beiyue, keempatnya didistribusikan secara merata. Raja Iblis membaca kesadaran dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencemooh. Keempat putra, Dewa Surga, Dewa Changling, dan Putra Matahari dan Bulan, semuanya disarang mereka sendiri. Ini tidak buruk, dan saya telah mencari kemana-mana. Jinwu dan Sun Peng sangat berantakan. Yak dan Kaisar Kera kecil merengek. Aku juga menemukannya sendiri. Hong Chen Sui berbisik, menghancurkan jade Jiang lagi, dan merupakan sinar kesadaran. Jaringan intelijen pengadilan surga Dacu sombong. Hanya beberapa hari kemudian, saya dapat menemukan musuh satu demi satu di hamparan luas gurun. Saya tidak tahu apakah mereka akan membiarkan jaringan intelijen ini terdiri dari 10 juta orang, apakah mereka akan langsung ketakutan. Seberapa besar barisan ini? Sayangnya, Feng Xian tidak ditemukan. Hong Chen Sui menghela nafas, dia sepertinya menguap. Tidak perlu mencarinya lagi, aku tahu di mana dia bersembunyi. Ye Chen berkata dengan suara lemah, dengan nada yang sangat positif. Kamu tahu, semua orang yang hadir menatap. Biarkan dia sendiri, dan serahkan ke likuidator terakhir. Ayo pergi. Bagaimana cara melakukannya? Gu Santong mengangkat lengan bajunya. Hanya ibunya yang menunggu pertempuran ini. Bos, Jin Wuk Sun Peng, dan seterusnya, aku akan menyerahkannya padamu. Ye Chen menatap Yak, Tuan Surga,
Pilih apapun yang kamu inginkan, dan banyak dari mereka akan dibawa kembali. Yakinlah, ini untuk kamu mengerti, Yak itu menepuk dadanya. Lalu, 4 tempat suci berikutnya masih di hutan belantara. Ye Chen melanjutkan, agar tidak menakut-nakuti ular itu dan melarikan diri lagi, aku memutuskan untuk bertarung bersama. Berkelahi bersama, semua orang mengerutkan kening. Meskipun ada banyak orang di Tianting, hanya ada satu selir. Sebagian besar dari mereka menderita kerugian besar. Blood King berkata, hal ini perlu dibahas dari perspektif jangka panjang. Salju debu merah, ceritakan tentang susunan 4 kuat ini. Ye Chen menyesap teh. 100 tahun yang lalu, 3 dari 4 orang kudus dihancurkan oleh Ye Chen, dan tentara semu yang dikirim oleh kota juga diambil oleh Ye Chen. Susunan setelah 100 tahun masih belum bisa diremehkan. Ketiga Santo, Raja Kuasi Sein tidak dalam minoritas. Hong Chen Sue berbisik. Meskipun begitu, kekuatan puncak surga tidak bisa dibandingkan dengan itu. Wu Yujiang menggelengkan kepalanya dengan seringai. Sein besar itu mengerikan. Aku telah melihatnya sebelumnya, kata Raja Hantu perlahan. Pertarungan akan turun secara alami, tetapi masalahnya adalah bahwa pengadilan surgawi juga akan merusak para prajurit. Aku sudah memikirkan hal ini, dan ada tindakan pencegahan. Ye Chen tertawa, mereka memiliki Zhang Lianji, dan pengadilan memiliki tangga tembok. Jari pria tua itu dihitung, bocah ini akan membuat langkah negatif lagi. Arti wajah Tao yang tak terbatas sangat dalam. Tidak masalah apa yang kamu lakukan, itu berhasil. Gu Santong menoleh ke Ye Chen, ayo, bicara tentang tanggamu. Pergi ke resimen tentara bayaran, Ye Chen tersenyum sedikit. Begitu kata ini keluar, mata semua yang hadir cerah. 100 tahun yang lalu, aku memainkan tambang batu sumber klan Kunpeng. Dengan bantuan resimen tentara bayaran, mereka bermain dengan indah. Kami jelas tentang ini, Yak dan Wu Xiong tertawa. Benar-benar cantik. Nandi dan Qinglong menggelengkan kepala dan tersenyum, pertempuran itu telah dipuji hingga hari ini. Mempekerjakan orang kuat bukan biaya kecil. Semua orang di sini harus membayar untuk itu. Ye Chengan tertawa. Aku bahkan tidak punya batu sumber. Gali, ini harus digali. Ada 50 juta biksu di surga. Setiap orang membayar 10 yuan, yaitu 500 juta yuan. 100 yuan adalah 5 miliar yuan, dan 100 yuan adalah 50 miliar yuan. Tidak apa-apa, pengadilan punya uang. Resimen tentara bayaran di benua Xuan Huang. Ada berapa? Memang kaya untuk menjadi kaya, tetapi anakmu punya banyak ide hantu. Xiao Jiuxian menyeringai, aku juga terlibat. Mercenaris, Ren Huang menghubungi. Hong Chen Sue tertawa. Jadi, bicara tentang penyebaran. Ye Chen menyebar peta, yang merupakan peta topografi kasar benua Xuan Huang. 5 Raja Chu, ambil 10 juta dan pergi ke Dong Huang. Keturunan Kaisar, ambil 10 juta untuk pergi ke wilayah selatan. Naga 1 dan 5, ambil 10 juta dan pergi ke Simo. Chu Lingyu dan Xie Yun, pimpin 10 juta dan pergilah ke Beiyue. Selebihnya, dengan Da Fei menjaga pengadilan surgawi Dacu. Ye Chenru adalah seorang jenderal, teratur dan teratur, kata-katanya bergumam, dan dia bergemuruh. Meskipun itu adalah ranah manusia, itu tidak kehilangan martabat yang seharusnya dimiliki Tuhan. Yang paling penting adalah pesona kepribadian, yang membuat banyak wanita hadir dengan mata yang indah. Meskipun pahlawan terlambat, tetapi keberaniannya tak tertandingi, ia adalah seorang kaisar terlahir. Baiklah, tutup mulutmu untuk 10 juta, ini pertempurannya. Long Jie menyeringai, aku adalah masa kejayaan suku Changlong, dan tidak ada keberanian seperti itu di surga. Siapa yang menyangka bahwa perang sebesar itu akan diperintahkan oleh kerajaan satu orang, desis Nandi. Pertarungan selanjutnya akan dimasukkan ke dalam kebijakan Xuan Huangxi. Beiseng berbisik, dan mata berbinar itu sedikit mabuk dan terinfeksi oleh temperamen orang itu. Bersiaplah untuk masing-masing, Ye Chen berdiri dan tersenyum sedikit, mau berjalan dari pintu, menggunakan portal, aku akan menyiapkan jamuan di surga, dan menunggu pasukan kemenangan untuk kembali dengan penuh kemenangan. Lihat, semua orang tertawa dan menuruni gunung. Segera, pengadilan surga bergetar, dan suara teriakan mengguncang langit. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya kami menunggu perintah Tuhan, dan tidak ada yang takut, dan masing-masing waspada. Segera, pasukan surgawi dibuka, dan lebih dari 100.000 gerbang domain dibuka bersama. Pengadilan surgawi yang besar tiba-tiba kosong banyak. Ye Chen berdiri di puncak gadis batu giok dan menyaksikan mereka pergi. Dia seharusnya memiliki penyesalan, karena perang yang begitu besar, seperti Tuhan, dia tidak bisa memimpin perang. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan sudut mulutnya dipenuhi darah lagi. Sialan Zhou Tian, tubuhnya yang disiksa tidak lengkap, Zhou Yuan dan Xiu Wei, telah ditelan lagi. Malam datang dengan tenang, dan pengadilan surga menyambut tamu terhormat. Itu adalah seorang pria tua kecil, sedikit tidak penting, tetapi sangat tinggi, tetapi seorang kaisar yang benar-benar sempurna. Tidak perlu dikatakan, ini adalah Dongyang Qiangxi. Bagi Qiangxi, dia selalu bersyukur.
Pada tahun-tahun sebelumnya, ia diburu oleh Istana Taiping, kota tertinggi, dan Istana Kekaisaran. Jika bukan karena penyelamatan Qiangzi, ia akan berlutut. Aku belum melihatnya selama lebih dari 100 tahun, jadi para pendahulunya seharusnya tidak menjadi sia-sia. Ye Chen mengisi Qiangzi dengan secangkir teh harum. Tidak apa-apa, Qiangzi berbisik sesuka hati, tetapi matanya mondar-mandir keluar dari Tianting. Dia terkejut dengan larangan Tianting. Dacu Guo penuh dengan bakat, Qiang mencemooh. Bukankah 50 juta dolar? Saya hanya punya begitu banyak yang tersisa. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan bisikan. Setelah melihat-lihat sebentar, dia menatap Ye Chen. Melihat Ye Chen menjadi begitu tua, Xiu Wei jatuh ke dunia manusia, dan masa hidupnya singkat. Ye Chen adalah salah satu junior paling menakjubkan yang pernah dilihatnya. Tak satu pun dari mereka yang pernah membunuh kaisar, dan tidak ada manusia purba sebelum catatan. Tapi sampai jumpa 100 tahun kemudian, di masa lalu, junior yang tumbuh subur dan mewah saat ini begitu tua sehingga sedih. Waktu seperti pisau. Melihat itu, Qiang menggelengkan kepalanya tak berdaya. Orang tua itu pergi mencari raja. Sayangnya, selama 100 tahun, dia tidak punya kabar. Para senior sangat tersanjung memiliki kecemasan seperti itu. Ye Chen tersenyum, kasih sayang semacam ini mengesankan. Kebaikan ini tidak perlu kamu kembali, bisakah kamu membiarkan suamiku melakukan satu hal? Qiangzi menatap Ye Chen tanpa menyipitkan matanya. Para pendahulu tidak berkata apa-apa, jika yang muda bisa melakukannya, mereka tidak akan pernah berhenti. Ye Chen menyesap teh. Lepaskan Feng Xian, Qiangzi menghela nafas panjang. Senior Phoenix memintamu untuk datang. Ye Chen tersenyum pada Qiang. Dia masih memanggil dirinya sendiri, dan aku dan Wuji sudah menelepon lebih dari 10 hari, tetapi pintunya belum terbuka, Qiangzi menjulurkan mulutnya. Dikatakan begitu, itu pendahulumu yang akan memohon padanya. Sama seperti yang saya minta, biarkan dia pergi. Qiangzi menatap Ye Chen dengan harapan di mata lamanya. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.